Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Mimbarto, Salwa Media dan YouTube yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini eksklusif kita bersama Bang Aziz Zainal. Kita akan ngobrol banyak tentang beliau. Sedianya malam ini harusnya beliau ada di TV One, tapi gak jadi. Jadi alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kita mulai dari yang rame dulu Bang. Rame-rame mendukung Anies Baswedan mengatasnamakan FPI Reborn. Pertanyaannya benar atau enggak? Benar ada. Benar dari FPI atau enggak? Oh, maksudnya apa ini? FPI yang mendukung Anies Baswedan. FPI kalau misalnya dimaksud itu Front Persaudaraan Islam, itu jelas sepengetahuan saya. Dan kemarin juga kita sudah sama-sama tahu ada rilis resmi dari DPP FPI ya, bahwa memang tidak pernah ada ya dari DPP FPI dari tingkat pusat sampai tingkat DPRA itu arahan, ajakan, suruhan, permintaan dan juga instruksi perihal aksi hari Kamis Senin kemarin seperti itu. Jadi secara resmi kurang lebih seperti itulah garis besarnya. Yang kedua jelas kemarin itu fiktif ya, dan juga memang tidak pernah ada bahwa Front Persaudaraan Islam melakukan aksi seperti kemarin. Dan juga yang saya sampaikan kemarin juga secara pribadi bahwa memang kita sudah menduga ya hal-hal ini akan terjadi karena memang berbagai kemungkinan itu mungkin ya terjadi terkait dengan konstelasi politik menjelang 2024, apalagi yang suara FPI yang dulu Front Pembela Islam sekarang perahunya berubah jadi Front Persaudaraan Islam itu memang dalam pandangan saya mempunyai daya tarik yang lumayan kuat dan seksi ya seperti itu. Kenapa? Karena memang bukan cuma ini buktinya kan? Kemarin dimanfaatkan kemudian juga waktu Pilkada DKI yang lalu juga itu terbukti memang suaranya cukup signifikan, militansinya juga luar biasa. Jangan kita ngomong soal Pilkada atau Pilpres deh, waktu jemput seorang ulama saja luar biasa. Artinya militansi dan juga daya tariknya tuh sangat diperhitungkan seperti itu. Nah, akan tetapi memang sepengetahuan saya dari Front Persaudaraan Islam belum ada arahan politik ya terkait 2024 apapun itu bentuknya seperti itu. Jadi memang belum ada secara resmi arahan terkait dengan guliran tahun politik 2024 nanti. Adapun mengenai berita-berita atau kabar-kabar yang timbul memang ya dari Front Persaudaraan Islam, maksud saya dari beberapa kriteria menurut saya yang saya bukan Front Persaudaraan Islam, yang saya pribadi memang garis bawahi ada beberapa kriteria lah seperti itu kan, kriteria dan juga beberapa syarat dan kondisi di mana memang beberapa kriteria itu ada di beberapa yang memang digulirkan untuk menjadi calon di 2024 nanti. Adapun mengenai syaratnya apa saja, term conditionnya dan juga kriterianya apa saja ya, saya belum bisa jabarkan detail secara pribadi kalau Front Persaudaraan dan mungkin bisa jadi ada di Panas juga seperti itu, tapi secara resmi kita belum pernah mendapatkan edaran resmi dari Front Persaudaraan. Ya sebenarnya saya sudah baca juga sih Bang, rilis yang akan sampaikan saya termasuk orang yang sering dalam tanda kutip ngelihat story WA-nya tuh. Jadi sebenarnya saya juga baca, cuman ingin memastikan saja. Kemudian yang menarik ada dua hal kalau bisa saya garis bawahi. Yang pertama nih soal FPI, kemudian yang kedua soal Anies Baswedan. Memang abang bilang kan historia itu abang bukan seorang Jadi kalau abang bilang kan
lawyer itu adalah passionnya apa, sementara politik itu ya sampingan aja. Walaupun begitu saya ingin coba tanyakan dulu kan. Kayaknya Kembali ya. Jadi lawyer itu hobi. Oh iya, lawyer itu hobi. Terus berpolitik itu kewajiban. Oh iya. Karena memang iya, umat yang tidak peduli pada politik, maka politik itu akan menindas umat seperti itu. Karena sebagaimana saya sering mengatakan, segenggam kekuasaan itu akan mengalahkan segunung kebenaran. Dan ya seperti itu. Jadi iya. Nah ini ada dua hal nih Pak. Kalau memang tadi dikatakan FPI itu bukan dalam tanda kutip sudah ada pernyataan resminya dari Front Persaudaraan Islam, bukan bagian dari Front Persaudaraan Islam. Berarti kan bisa dibilang itu ada motif tertentu itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini posisinya soal Anies Baswedan yang kemarin baru saja melaksanakan Formula E. Apakah ini dalam tanda kutip untuk menjatuhkan salah satu atau keduanya atau seperti apa? Dalam pandangan. Ya, benar. Yang bagus. Jadi memang kemarin itu kita sebenarnya gampang banget bacanya. Jadi ada demo yang diakui beredar kan di beberapa grup WA perihal pengakuan dari seorang kiai yang katanya fakta dapat 3 seperti itu. Nah, tadi ada beberapa media tanya juga ke saya. Jadi memang itu ada skenario tertentu ketika datang, kemudian sudah ada bendera-bendera, tinggal bawa dan berjalan dan dikawal oleh aparat keamanan di situ. Kemudian saya juga sempat sindir sedikit mengenai logonya. Mungkin susah kali ya. Iya. Tulisan FPI aja biar gampang gitu seperti itu. Nah, jadi ini menurut saya yang kurang cerdas sedikit lah gitu. Maksudnya kalau mau ini harus lebih bagus lah gitu kan. Kemudian langsung gitu, nggak sabaran, langsung buzzer tuh komentar. Iya, langsung dimakan semua itu. Bukan dimakan, memang itu sudah dijajali dari awal. Jadi dari awal memang sudah dikondisikan bahwa nanti akan ada beberapa pihak yang memang bersuara terkait narasi negatif pastinya. Jadi mereka tuh jadi advocatus diabolinya lah istilahnya. Istilahnya terkait dengan Front Persaudaraan Islam ataupun Ekonomi Islam mereka itu. Jadi mereka mencoba men-spot baik itu FPI-nya maupun Anies Baswedan-nya. Dan akhirnya di-spot bagaimana didukung oleh kelompok radikal gitu kan bahasanya itu kan narasinya ke situ, ormas terlarang. Yang saya bingung kadang, ini kalau nggak bodoh berarti membodohi gitu loh. Bagaimana bisa ada kata-kata ormas terlarang itu apa gitu, maksud saya bingung itu. Kadang apa karena kita kebebasan berpendapat dijunjung, jadi kadang nalarnya itu gak dipakai gitu loh. Artinya gitu loh, kalau kita memang mau fitnah, mau bicara yang menyudutkan, harusnya kan tidak boleh melacurkan melacurkan intelektual kita. Artinya kalau kita memang ngerti, jangan kita pura-pura bodoh, apalagi membodohi orang. Ada narasi ormas terlarang, itu menurut saya narasi-narasi yang kuno, ketinggalan zaman, dan juga narasi membodohi gitu kan. Saya kadang mudah-mudahan ya, saya yakin insya Allah lah gitu, masyarakat sudah cerdas, gak ada itu ormas terlarang yang dimaksud gitu loh. Kecuali memang dimaktub dalam putusan pengadilan atau tap MPRS gitu kan. Jadi kalau ada alasannya terdaftar dan masih diulang-ulang gitu, bodohnya itu. Mana terbukti terdaftarnya, mana bukti ininya dari Kumham ini, kesebenarnya orang nggak ngerti bagaimana gitu loh. Udah jelas-jelas kita jelaskan sampai berkali, tapi ya memang kadang informasi dan kecerdasan itu pilihan. Kita pilih bodoh atau tidak itu sebenarnya pilihan gitu. Udah dijelaskan seperti ini undang-undangnya. Bahkan selevel pejabat Pak Mahfud MD juga mengatakan bebas untuk berkumpul, berserikat, silakan untuk beraktivitas, bebas gitu kan. Kecuali memang diatur undang-undang dilarang gitu kan. Misalnya taruhlah mereka katakan formula ini kan bukan formula Islam, namanya beda, logonya beda, simbolnya beda, kan begitu kan. Jadi udah kadang saya bingung yang nggak move on siapa gitu kan terkait dengan formula Islam. Yang kedua, apa memang kerjaannya hidup matinya untuk nyari kesalahan orang gitu loh, maksudnya untuk kali ini gitu kan, seperti itu. Dan ini cenderung membodohi dan
buang-buang energi. Makanya saya tadi komentarin singkat aja, hati-hati, waspada, jangan kita gampang dibodohi gitu kan oleh narasi bodoh seperti itu gitu kan. Artinya sama sekali nggak ada infonya, nggak ada faedahnya gitu loh kita ikutin bahwa wah ini ada ormas terlarang fondasi Islam gitu kan mendukung Anies segala macam, ini apa gitu kan, udah gitu bawa bendera apa yang katanya diidentikan dengan HTI segala macam. Ini menurut saya kurang cerdas lah gitu, atau bayarannya kurang bagus mungkin gitu. Jadi langsung ada pembodohan dari ini, oh ini waspada seperti ini, langsung jadi menyerang semua dapat gitu. Dia pikir semua bodoh gitu kan, oh berarti Anies dukung ormas radikal, maunya gampang aja gitu. Menurut saya kurang bagus. Nanti komunikasi lah sama saya. Saya gimana ya supaya pas gitu. Supaya banget bisa jangan terlalu ini lah ya. Maksud saya kalau mau jahat tuh agak pas dikit lah gitu. Agak cerdas dikit lah ya. Gitu. Jangan terlalu konyol, jangan mainan anak TK. Ini Bang, selanjutnya saya juga baca-bacakan di media sosial. Ya itu tadi sempat disinggung oleh Abang Gura. Jadi ada seorang kiai yang mengaku di media sosial, dia diundang di situ untuk membacakan doa penutup. Dan dia sebut nama itu Bang, namanya Pak Edi yang mengundang. Pak Edi menghubungi beliau, tapi ketika beliau ada di situ tidak ada satupun tokoh FPI yang ada di situ. Tapi dia tetap berdoa di situ dan dia bilang nih kalau ada dibayar 150.000 per orang. Nah kalau misalnya kita lihat dari narasi beliau ini kan sepertinya ada main behind-nya ya Bang. Terus iya, maksudnya ada main behind-nya. Kalau dari sisi sini kira-kira Abang bisa nggak menerka siapa kira-kira ini? Apakah ini yang pertama siapa? Terus kemudian yang kedua, ini kan kalau misalnya ini tentu sangat apa ya, FPI sendiri, Front Persaudaraan Islam sendiri tentu ini sangat menjatuhkan Front Persaudaraan Islam. Apakah ada langkah hukum untuk kemudian melaporkan orang-orang yang mencemarkan dalam tanda kutip? Ya, kalau terkait Front Persaudaraan Islam, kita harus tunggu memang instruksi resmi dari FPI dan kita sambil melaporkan bagaimana nanti langkah-langkahnya terkait hal tersebut. Jadi kalau ditanya ada nggak pertimbangan ke sana, itu keputusan organisasi, saya nggak bisa berkomentar lebih lanjut dan nggak mau mendahului. Dan tapi kalau saya pribadi ya cenderung ya menurut saya sih nggak usah ditanggapi gitu, karena ya tadi saya bilang singa itu nggak perlu menanggapi anjing lah gitu. Jadi kita cuma ngasih tahu aja, ngelihat sedikit. Ngelihatnya apa ya? Tadi pakai bahasa Inggris gimana kan? Sebenarnya sekedar kayak singa ngelihat anjing, itu aja. Jadi nggak perlu mengauk, perlu mengejar, jangan gitu. Malah kita menjatuhkan harga diri dari singa itu sendiri. Kemudian juga kalau saya boleh ambil pendapat yang kedua adalah ini membuktikan kan masyarakat yang menilai, kok sebegitu, masyarakat cerdas kok, netizen kita itu cerdas insya Allah gitu kan. Jadi mereka tuh bisa menilai kok gampang gitu loh orang buat FPI aksi segala macam gitu kan. Terus endingnya besoknya atau hari ini juga ada narasi menyerang Pak Anies sendiri yang dia. Nah ini kan menurut saya sebenarnya behind skin-nya itu adalah saya menduga gitu kan, ini bagian pembusukan dari Pak Anies Baswedan sendiri gitu kan, dengan memanfaatkan isu radikal gitu kan yang berbau-bau hijau dan berbau syariat seperti itu kan. Akan tetapi konyolnya ketika berkaitan dengan dana seperti surat berharga syariah itu nggak ada radikal aja apa. Nah jadi itu yang kadang kita sangat sayangkan gitu di negara yang mayoritas Muslim, ajaran Islam dipilah-pilih sesukanya gitu kan, dan juga umatnya dimarginalkan secara membabi buta seperti itu dengan berbagai isu-isu yang menyudutkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi ini sebenarnya dan dugaan saya sekali lagi adalah bagian pembusukan dari Pak Anies Baswedan sendiri. Dan alhamdulillah saya lihat respon dari beliau bagus gitu kan, yang saya lihat di media. Jadi nggak gegabah juga, tidak juga gerasa gerusu dan juga mengambil
tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan upaya-upaya. Dan saya lihat tracknya dia bagus banget dalam hal ini untuk ini ya, untuk jalan terjal ini menuju yang mungkin didorong oleh pihak-pihak yang mendukung Pak Anies sendiri gitu kan. Itu menurut saya ada di track yang bagus. Dan hal-hal ini kalau dianggap malah diharapkan memang tadinya mungkin akan menjatuhkan kredibilitas Pak Anies sendiri, tapi saya lihat malah enggak, malah sebaliknya gitu kan. Artinya memang ini bagian dari upaya-upaya itu, tapi ya kita mesti waspada juga, bukan kita sih, maksudnya dari Pak Anies yang saya mendukungnya gitu kan, waspada juga bahwa nggak tahu juga nanti kan setelah ini ada manuver-manuver apa Ya, gitu kan. Soalnya manuver FPI pun sekarang juga masih terus bergulir ya, didiskusikan malam ini juga kan. Iya, jadi itu kan soal itu juga. Iya, jadi memang ya tadi saya sempat dihubungin sama pihak TV kan terkait hal tersebut. Jadi memang kemarin teatrikal saya bilang itu menurut saya menarik, entah apa maksudnya gitu kan dari balik itu, tapi ya tadi juga saya salah satunya itu. Yang kedua sekalian mengkampanyekan kebodohan apa itu ormas terlarang kan begitu kan. Iya itu maksud saya akan ke sana gitu Pak. Jadi seakan-akan yang mendukung Anies ini adalah hati-hati loh pihak-pihak ini menurut saya mainan-mainan ini ya nggak mencerdaskan, cenderung memecah belah umat, mencari masyarakat, dan memang ini dicetuskan oleh orang-orang yang pengen Indonesia maju. Ini dikerjakan, dibuat, didesain dan juga ditujukan gitu kan ya dari orang-orang yang memang nggak pengen Indonesia ini maju, pengennya ribut terus ya. Mereka yang gembar-gembor anti politik identitas, padahal mereka sendiri yang membuat identitas itu kan. Nah gitu loh. Jadi kadang lucu gitu loh. Mereka aneh lah, mirip anjing. Anjing itu kalau sesamanya nggak menggonggong, kalau sama yang lain menggonggong aru-aruan gitu loh. Nah itu mirip lah gitu. Jadi ketika kalau sama yang lain politik identitas Islam, tapi mereka sendiri bikin analisis seperti itu. Kan ini bikin analisis mereka sendiri gitu kan. Jadi lalu mereka kadang pakai intermezzo, saya Pancasila gitu kan, saya Indonesia gitu kan, gitu. Lalu ketika ada orang yang ingin menegakkan syariat Islam sesuai undang-undang kan ya, diatur oleh undang-undang bagaimana ketentuan Pancasila, ketentuan Undang-Undang Indonesia kan gitu kan. Itu mereka mengatakan wah ini tidak Pancasila. Saya bilang dia nggak baca ketentuan Undang-Undang Indonesia itu sila keberapa gimana gitu kan. Jadi entahlah, makanya kita di sini alhamdulillah di sini juga ada Sawa Media dan juga Mimbar Tuh dan juga banyak lah yang juga mengkampanyekan dan juga kita mengkonter kebodohan-kebodohan ini ya, supaya watawasau bil haq watawasau bis sabr kita terus berjalan gitu kan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ya. Yang menarik lagi Bang, ini kan kayaknya memang nggak tahu apakah grand design ataukah tidak. Jadi yang pertama ini soal yang tadi FPI report, kemudian sekarang ini yang naik lagi soal Khilafatul Muslimin yang pembelanya lagi ditangkap sekarang. Tapi udah ditangkap setahu saya di yang kemarin di Cawang itu pembelanya udah ditangkap. Kemarin kan pas acara yang viral di medsos itu kan mereka itu pakai motor itu. Iya. Nah, tapi yang menarik itu Bang, dari berbagai itu kemudian ya kita tahu buzzer itu nyerangnya bukan ke mereka tapi justru ke FPI, ke HTI. Apakah memang itu grand design diarahkan sebagaimana yang dulu lah ya? Kan saya tadi udah katakan hidup matinya, bangun sampai tidur sampai mati sampai hidup mati hidup lagi, itu mereka yang ngurusin itu aja. Gitu. Bagaimana kita harus mengumpulkan ya, jadi satu nih FPI, HTI, Khilafatul Muslimin dan semua gitu kan. Itu nanti lama-lama saking bodohnya mereka mengumpulkan Al-Quran gitu kan. Artinya dikumpulin semua kan, semuanya. Sekarang saya tanya, khilafah itu kan Khilafatul Muslimin gitu kan. Nah itu kan seperti apa dulu, saya nggak bisa komentar lebih lanjut karena saya nggak tahu istilahnya seperti apa. Artinya tapi kalau misalnya dimaksud adalah khilafah ajaran Islam, ya itu sesuatu yang memang diatur oleh agama Islam. Dan memang FPI dulu ya, Front Pembela Islam juga ada memang untuk ke arah tersebut. Tapi
ya bukan seperti yang difitnah atau dituduhkan oleh para orang-orang bodoh itu. Gitu. Juga kita jelaskan bahwa khilafah versi Front Pembela Islam gitu kan dulu nih itu adalah bagaimana menyatukan ya negara-negara mayoritas Muslim untuk memiliki mata uang sendiri, untuk memiliki bebas visa di antara mereka, untuk memiliki bagaimana pertukaran pelajar, memiliki angkatan bersenjata seperti NATO, kan begitu kan? Itu nggak dilarang. Jadi kalau ada yang bilang itu nggak boleh, Anda itu pakai apa ukurannya? Sekarang Uni Eropa punya mata uang euro, mereka punya ada beberapa ini juga, misalnya blok-blok ada NATO, ada bebas visa di antara negara-negara Eropa gitu kan, ada penyatuan mata uang, kemudian kesepakatan-kesepakatan tertentu terkait dengan regional mereka. Kita pun ada OKI kan, Organisasi Konferensi Islam, dimatangkan aja di situ. Nanti membuat mata uang yang sama, kemudian bebas visa, saling mendukung penguatan antar negara Islam. Kan enak. Kita juga kok yang dapat cebong-cebong juga yang dapat nomor semua dari kita. Apa? Sekarang kalau mereka pada bantu negara-negara Islam yang kaya raya dan maju, saling membantu ke kita, apa nggak membantu? Sekarang aja pada bantu juga kok. Jadi menurut saya ini sebenarnya menguntungkan. Cuma ya karena kebodohan itu menutupi atau sengaja ditutupi gitu kan, akhirnya mereka malu-malu kucing mau minta bantuan ke negara-negara kemarin ya. Itu jadi ada ini loh. Padahal kalau tadi ide Front Pembela Islam dulu itu dijawantahkan gitu ke dalam suatu wacana yang kemudian disepakati bersama, ya dulu kan gerakan non-blok juga ada kan? Betul. Itu sebenarnya cuma dulu kepada negara-negara berkembang. Nah, ini kepada negara-negara Islam gitu loh. Maksud saya yang mayoritas agama Islam gitu kan penduduknya. Itu. Jadi mereka tuh pikirannya, wah kalau khilafah muslim menghilangkan Indonesia susah yang bedakan gitu loh. Penjelasan kita tuh nggak didengar gitu loh. Bukan karena mereka ini entah karena nggak nyampe atau gimana gitu kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi nggak semua yang berbau Islam itu diistimewakan suatu yang negatif dan yang nggak bagus gitu. Dengar dulu gitu loh. Dengar dulu, mari diskusi kan begitu kan. Nah, sama yang bukan, saya bingung kadang ya. Kita kan mayoritas Muslim. Beberapa dari kita hampir semua ini kan agama Islam. 87,6 something gitu kan, kalau yang saya nggak salah itu kan Muslim. Lucunya kalau sama kita beberapa, terutama bayaran-bayaran bodoh itu ya, itu mereka kadrun, hati-hati, radikal segala macam. Tapi kalau sama yang di luar ini, di luar Islam gitu loh, mereka luar biasa. Kita nggak boleh berpikiran buruk, sampai OPM membantai tentara-tentara kita masih aja santai, nggak ada mereka. Ayo kita ini segala macam. Ini menurut saya sesuatu yang membodohi gitu loh. Kita nggak minta diistimewakan, ayo kita sama, generalisir aja. Kita nggak minta afirmatif polisi, nggak sama. Orang yang jahat, ayo kita serang, ayo kita protes, ayo kita berantas, ayo kita basmi, kan begitu kan? Sekarang mau ada nggak coba diskusi yang mau nggak ada. Tapi mereka terus membuka dialog dan tidak pernah diambil tindakan gitu, bahkan cenderung quote-unquote memang ya nggak diambil tindakan lah seperti itu intinya. Nah, makanya ini yang menurut saya harus segera disadari gitu. Nggak boleh kita ini sesama anak bangsa, apalagi sesama akidah gitu kan gitu. Kita harus lebih kuat ukhuwahnya, menjaga keberagaman juga, seperti itu harusnya. Yang menarik lagi ya tadi menarik yang dikatakan Bang Aziz tadi ya, kalau misalnya khilafah Islam itu seperti Uni Eropa yang menyatukan di mata uang sendiri, nggak perlu lah kita itu minus ke Amerika kemarin itu kita minta dana untuk IKN sampai ke sana, bahkan ada yang kemudian ke negara Katrin juga kemarin itu untuk dana IKN. Nggak perlu gitu, justru saling membantu bisa jadi. Iya. Terus ini ini mungkin agak melebar sedikit tapi nggak apa-apa. Jadi gini Bang, kalau yang kita perhatikan ya, orang-orang yang yang kemudian diisukan membawa bendera kemarin dan lain sebagainya ya, hal-hal yang negatif tentang apa yang mau disampaikan.
Ya, yang pertama adalah kalau kata Ali bin Abi Thalib tuh, kita nggak usah menjelaskan kepada siapapun tentang kita, karena orang yang benci sama kita nggak peduli itu, orang yang benci sama seorang yang cinta sama kita nggak peduli itu, gitu kan, dan yang benci sama kita nggak percaya sama itu, gitu. Jadi ini khusus orang-orang yang memang cinta dan memiliki akal sehat. Nah, kalau akalnya nggak sehat dan nggak cinta ya percuma juga. Tapi kalau nggak cinta punya akal sehat ya punya bisa. Karena akal sehat itu menentukan salah satunya bagaimana kita bersikap. Gitu. Iya, adil lah. Adil, iya betul gitu. Adil artinya kita bukan memandang siapanya atau apanya, tapi lihatlah apa yang memang disikapi itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Betul. Jadi pesan saya adalah yang pertama, sekali lagi Front Persaudaraan Islam fokus dalam kemanusiaan, ya, kemudian dakwah dan pendidikan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Kita muter-muter aja di situ. Kita belum sementara ini sepengetahuan saya berminat untuk politik praktis secara langsung dan juga lebih jauh lah seperti itu. Kemudian tadi Ya udah soal itu sih. ya itu aja, dan dukung dan sudah dijelaskan secara resmi bahwa FPI belum ada sikap politik untuk 2024 seperti itu, dan kalau ada yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam atau bahkan Habib Rizik bin Indonesia, maka itu tidak benar. Oke, baik, terima kasih. Itu aja penutup yang luar biasa dari Bang Aziz Yanuar. Mudah-mudahan ini mencerahkan soal rame-rame FPI Reborn kemarin, dan sekaligus banyak hal yang kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Mimbar Talk, Sawah Media, dan youtuber-youtuber yang lain. Nanti insya Allah akan dibagi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang.